Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Mister Daya di sini. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pemantapan persiapan OSN untuk jenjang SMP Mapel IPA. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Ini untuk bagian pertama ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Pasangan besaran di bawah ini yang mempunyai satuan yang sama adalah titik-titik. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu untuk masing-masing satuan dari masing-masing besaran ini ya. Oke, yang pertama ada gaya. Gaya ini kalau kita tahu satuannya adalah Newton. Nah, kemudian gaya gerak listrik, ini satuannya adalah volt. Kemudian kecepatan, ini satuannya biasanya dalam meter per second. Kemudian percepatan, ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian usaha di sini adalah joule. Kemudian energi juga joule. Nah, usaha tadi joule. Dan terakhir daya satuannya adalah watt. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa yang memiliki satuan yang sama adalah usaha dan energi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Berikut ini adalah satuan tekanan kecuali titik-titik. Nah, tekanan ini memang ada beberapa satuan yang biasanya dipakai ya. Nah, ini yang pertama adalah Newton per meter persegi. Ini merupakan satuan dari tekanan ya. Jadi tekanan itu kalau di zat padat, rumusnya P sama dengan F per A. Ya, F ini dia dalam satuan Newton dan A-nya dalam meter persegi ya. Nah, selain itu tekanan itu juga biasanya dinyatakan dalam satuan atmosfer atau ATM ya. Nah, yang mana biasanya tekanan di atas permukaan air laut itu adalah 1 atmosfer. Ya, yang mana semakin tinggi itu biasanya dia semakin kecil tekanannya. Tinggi dalam artian semakin tinggi jaraknya dari permukaan air laut ya. Kemudian Pascal, nah ini juga merupakan tekanan, satuan dari tekanan juga ya. Dan yang terakhir Tesla. Nah, Tesla ini adalah satuan dari medan listrik. Nah, jadi yang bukan merupakan satuan dari tekanan adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di antara satuan berikut yang bukan satuan panjang adalah titik-titik. Ya, oke. Mil ini satuan panjang ya. Kaki juga satuan panjang. Inci ini juga satuan panjang ya. Nah, knot ini satuan apa? Knot ini adalah satuan dari kecepatan. Ya, biasanya kita salah satunya mendengarnya ini dipakai di satuan kecepatan kapal laut ya. Jadi untuk jawaban yang benar di sini adalah yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan kelompok pasangan besaran pokok dan satuannya dalam SI adalah titik-titik. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah besaran pokok dan satuannya. Nah, pastikan yang disebutkan terlebih dahulu adalah besaran pokoknya, kemudian diikuti oleh satuannya ya. Panjang ini merupakan besaran pokok ya, satuannya meter, benar. Kemudian massa di sini juga besaran pokok, satuannya kilogram, benar. Kemudian muatan listrik, satuannya adalah kulom. Nah, ini salah ya, sorry. Ini bukan, yang dua ini bukan besaran pokok. Nah, memang muatan listrik itu satuannya kulom, tapi muatan listrik itu bukan merupakan besaran pokok. Nah, ini otomatis juga salah ya, karena muatan listrik kan bukan besaran pokok.
Oke, kita lanjut yang nomor B. Waktu, sini besaran pokok, satuannya detik, oke. Temperatur, oke, besaran pokok. Kelvin, dia besaran pokok juga, satuan dari temperatur. Intensitas cahaya, dia besaran pokok, satuannya kandela, benar ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, yang C, detik, waktu. Nah, ini kebalik ya, harusnya waktu, detik. Nah, ini kebalik. Nah, ini juga kebalik semua. Nah, meskipun kalau kita lihat waktu, detik ini benar besaran pokok, panjang meter ini juga besaran pokok, massa kilogram ini juga besaran pokok. Nah, kan tetapi posisinya ini terbalik antara besaran pokok dan satuannya. Nah, ini kebalik ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, massa besaran pokok benar, satuannya kilogram, waktu besaran pokok juga, satuannya detik. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini kebalik ya, Kelvin, temperatur. Ya, temperatur ini besaran pokok, tapi kebalik, harusnya temperatur dulu baru Kelvin ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang P ya, waktu, detik, temperatur Kelvin, intensitas cahaya adalah kandela. Oke, yang paling benar adalah yang B. Jadi kalau kita bahas besaran pokok itu ada 7 ya. Ya, ada 7 besaran pokok yang mana kita harus mengingatnya. Ada apa aja besaran pokok? Yang pertama ada panjang, kemudian ada massa, ada waktu, ada temperatur, kemudian ada kuat arus listrik, kemudian ada intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, ini ada 7 ini besaran pokok yang harus kalian ingat-ingat ya. Ya, selain dari 7 besaran ini berarti dia akan termasuk besaran turunan. Nah, panjang di sini satuannya diameter, massa di sini kilogram, waktu di sini dia second atau detik. Nah, kemudian temperatur ini dia Kelvin. Nah, bukan pakai Celsius ya, tapi kalau internasionalnya pakai Kelvin, satuan internasional ya. Kemudian kuat arus listrik ini dia satuannya ampere. Kemudian intensitas cahaya adalah kandela dan jumlah zat adalah mol. Ya, ini untuk satuan dari 7 besaran pokok ini ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan. Nah, besaran turunan dan bukan vektor. Nah, turunan dan besar dan bukan vektor. Nah, kita cek dulu salah satu indikatornya ya, adalah besaran turunan. Usaha dia besaran turunan, tekanan besaran turunan, laju besaran turunan, energi besaran turunan. Oke ya. Impuls dia besaran turunan, momentum besaran turunan, arus. Nah, ini arus apa ini? Ini tidak ada keterangan. Nah, massa dia bukan besaran turunan ya, dia adalah besaran pokok, jadi salah. Yang C, panjang dia besaran pokok, jadi salah ya. Dan potensial, oke, kita tidak usah lanjutkan. Kemudian yang D, gaya dia besaran turunan, usaha besaran turunan, massa, nah ini besaran pokok, temperatur juga besaran pokok. Nah, dari sini kita sudah kelihatan bahwa opsi B, C, dan D ini dia adalah salah, berarti otomatis nanti jawabannya adalah yang A ya, terlepas nanti dia kita tidak perlu melanjutkan ke indikator yang kedua. Nah, tapi kita coba bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan di sini ada bukan vektor. Nah, sebenarnya besaran itu dia dibagi menjadi 2 macam ya. Ada yang namanya besaran vektor dan ada yang namanya besaran skalar. Ya, besaran vektor ini dia adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, dia memiliki nilai dan arah. Kemudian kalau besaran skalar ini dia hanya memiliki nilai saja atau nilai besarnya berapa itu saja, dia tidak memiliki arah. Nah, vektor ini salah satu contohnya adalah
Contohnya adalah gaya. Nah, yang mana kalau kita melihat sebuah gambar gaya ya, biasanya dia diberi dengan arah gayanya kemana, dan biasanya ditulis di situ besarnya berapa, misalnya 20 Newton. Nah, di sini kita tahu bahwa gaya ini dia 20 Newton tapi dia memiliki arahnya ke kanan. Nah, kemudian yang skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, hanya memiliki nilai saja. Contohnya apa? Contohnya adalah kita ambil misalnya adalah kelajuan. Nah, kelajuan berbeda dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan dia masuknya ke vektor. Nah, kecepatan dia masuknya ke vektor. Nah, kecepatan itu dia memiliki nilai dan arah, tapi kalau kelajuan dia hanya memiliki nilai saja. Selain itu, kalau di sini kita punya perpindahan. Nah, kemudian ini kita punya jarak. Nah, jarak itu dia tidak memiliki arah. Oke, jadi dari sini yang paling benar adalah jawaban yang A. Oke. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kita hari ini, 5 soal terlebih dahulu. Untuk nomor selanjutnya kita bahas di video part 2. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.